Shalom, saya Pastor Romi Matulesi kembali menjumpai Anda dalam program I Connect to You. Sebelum kita beraktivitas, mari izinkan firman Tuhan memandu setiap kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yaitu di dalam 2 Timotius pada pasal 4 pada ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saya beri judul renungan hari ini, menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Nah, di dalam ayat ini Paulus memberikan sebuah kesaksian tentang perjalanan hidupnya, bahwa Paulus telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan dia tetap menjaga imannya. Nah, setiap orang percaya pada Yesus sesungguhnya sedang berada dalam pertandingan rohani. Ini bukanlah pertandingan fisik, tetapi pertandingan iman yang berlangsung seumur hidup. Nah, kita ini dipanggil untuk bertahan, tetap setia, dan mencapai garis akhir dengan iman yang teguh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Paulus menggunakan metafora pertandingan untuk menggambarkan hidup Kristen, bahwa hidup itu bukan hanya tentang perjalanan yang mudah atau sekedar menjalani hari-hari, tetapi tentang sebuah pertandingan di mana kita berjuang melawan dosa, berjuang melawan godaan dunia, dan berjuang menghadapi tantangan iman. Dalam pertandingan ada dua hal penting. Ini bukan tentang menang dan kalah, melainkan dua hal itu adalah tujuan dan tekad. Tujuan kita sebagai orang percaya adalah untuk menyelesaikan perjalanan iman dengan setia kepada Tuhan. Selanjutnya, tekad kita itu haruslah kuat, karena akan ada rintangan, akan ada tantangan, bahkan akan ada masa-masa yang sulit dalam perjalanan itu. Contohnya adalah seorang atlet yang mengikuti maraton atau lari jarak jauh gitu ya, maraton. Mereka tidak hanya berlari dengan cepat di awal, tetapi mereka juga harus menjaga ritme dan stamina sepanjang perlombaan. Nah, demikian pula di dalam kehidupan rohani. Kita tidak hanya semangat di awal ketika menerima Yesus, tetapi harus tetap setia sampai akhir. Karena saya banyak menjumpai banyak orang sangat bersemangat di awal, kemudian mulai mengeluh dan kelelahan pada saat berhadapan dengan segala tantangan dan perubahan-perubahan yang ada. Nah, saudara harap diingat, apapun itu yang ada di dunia ini, itu bisa berubah dengan cepat. Hanya Yesus yang selalu tetap. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu teruslah maju, jangan mau tergoda untuk berhenti. Karena di dalam 1 Korintus 9 pada ayat yang ke-24, dikatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya." Nah, kita diingatkan bahwa kita harus menjalani kehidupan kekristenan kita dengan tujuan dan disiplin. Sama seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk dia memenangkan hadiahnya. Yang kedua, yang perlu kita pelajari hari ini, memelihara iman di tengah tantangan. Nah, Paulus berkata bahwa dia telah memelihara imannya. Ini adalah hal yang sangat penting, karena di tengah pertandingan hidup, iman kita bisa menjadi lemah karena berbagai ujian, pencobaan, dan tantangan. Namun menjaga iman berarti tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Memelihara iman bukan hanya soal tetap percaya pada masa yang baik,
tetapi juga saat menghadapi kesulitan seperti penyakit, kehilangan barang berharga, mungkin kehilangan customer, atau juga mungkin kehilangan orang yang dikasihi, atau masalah hidup lainnya. Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan dan berbagai kesukaran, namun Paulus tetap memelihara imannya kepada Tuhan di tengah segala tantangan yang dia hadapi. Contohnya juga seperti seorang petani yang dengan sabar dia menunggu hasil panen setelah dia menabur benihnya. Meskipun dia akan menghadapi mungkin cuaca badai atau musim kekeringan, tetapi petani tersebut tetap percaya akan mendapatkan hasil atas usahanya. Nah, demikian pula kita harus sabar dan setia menjaga iman kita walaupun tantangan datang silih berganti. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari hari ini adalah mencapai garis akhir. Ya, mencapai garis akhir artinya kesetiaan hingga akhir. Nah, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk memulai perjalanan iman, tetapi juga untuk menyelesaikannya dengan setia. Dalam setiap pertandingan, yang terpenting itu bukan hanya memulai dengan baik, tetapi juga menyelesaikannya dengan baik. Kita harus terus berjuang dan tidak menyerah hingga garis akhir. Paulus telah mencapai garis akhir hidupnya dengan setia. Ia tetap berfokus pada panggilan Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Ia tidak membiarkan berbagai gangguan menghentikan perjalanannya. Itu sebabnya saya percaya seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam melayani adalah sebuah privilege dan suatu kebanggaan dapat dipercayakan melayani Sang Pencipta alam semesta. Tentunya tidak ada kata rehat atau cuti dalam menjalani panggilan ini. Kita hanya akan beristirahat pada saat kita telah mencapai garis akhir. Garis akhir ini adalah ketika kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa dan menerima kehidupan kekal di dalam Dia. Saya kasih contoh yang terakhir adalah bayangkan misalkan ada seorang pelari yang sudah dekat hampir garis finish tetapi tiba-tiba dia berhenti karena lelah atau karena putus asa. Betapa sia-sianya semua usaha yang telah dia lakukan. Semua waktu latihan, semua tenaga yang dicurahkan, biaya yang sudah dikeluarkan, itu semuanya menjadi sia-sia kalau dia tidak mencapai garis akhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita harus memiliki ketekunan dan menolak menyerah di tengah perjalanan. Matius 24 ayat 13 mengingatkan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Itu artinya kesetiaan dan ketekunan sampai akhir itu adalah kunci untuk menerima keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Saya simpulkan saudara bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah sebuah pertandingan yang menuntut kesetiaan, ketekunan, dan iman yang kokoh. Seperti Paulus, kita semua dipanggil untuk menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman kita. Marilah kita terus berlari, memandang terus kepada Yesus sebagai teladan kita, dan tidak menyerah sampai akhir. Mari kita terus berdoa, terus memohon kekuatan dan ketekunan dari Tuhan, agar kita dapat menyelesaikan pertandingan iman ini dengan setia dan pada akhirnya menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dan kami percaya kami menjalani hari kami bukan menjadi hari yang biasa-biasa. Dan kami pahami hari ini
untuk kami tetap setia sampai akhir. Pada saat Tuhan memanggil kami pulang ke tempat-Mu yang kekal, maka kami didapati menjadi hamba yang setia sampai akhir. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti siaran ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi dan selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.